Dibaca di sore hari ini dari cerita Yosua, ya. Yosua waktu itu mau menggantikan Musa. Jadi mereka harus menyeberang ke tanah Kanaan, mereka harus menyeberang Sungai Yordan. Jadi Tuhan memerintahkan Musa untuk memberitahukan kepada Yosua bahwa ia harus menguatkan dan meneguhkan hatinya karena dia akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian karena Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Lalu kita baca juga di Yosua 1 ayat 1 sampai 18, disinilah perintah Tuhan langsung kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Tapi sebelumnya dia harus menyeberangi Sungai Yordan dan lain sebagainya. Jadi yang saya berharap waktu saudara baca Ulangan 31 dan Yosua 1, Ulangan 31 dan Yosua 1, ini ada koneksi yang sangat erat. Jadi kalau saudara membaca ini adalah sambungannya, ceritanya dapat menerangkan satu sama lain. Jadi ingat, siapa yang menyeberangkan bangsa Israel? Bukan Yosua, tapi Tuhan. Ya, Tuhan yang menyeberangkan, jadi dikatakan Tuhan berfirman, Tuhan akan melakukan, Tuhan yang menyuruh dan lain sebagainya. Hanya Yosua yang dipakai oleh Tuhan. Nah, saat-saat ini, apa yang dialami Yosua sama dengan apa yang kita alami saat ini. Jadi saat itu Yosua nggak tahu untuk menyeberangi Sungai Yordan, untuk masuk ke tanah Kanaan, ada banyak tantangan. Tapi Yosua nggak tahu tantangan apa. Yosua nggak tahu kalau nanti di sana ada peperangan atau ada penyakit apa datang. Karena mereka nggak tahu, karena mereka membawa satu bangsa besar masuk ke tanah perjanjian yang mereka nggak pernah ke sana. Ya. Nah, apa yang kita alami saat ini sama. Kita ada dalam satu tahun 2021, setelah ini 2021 lewat, kita masuk 2020, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita tahu ada pandemi, kita nggak tahu ini getting worse, kita nggak tahu ini akan getting better atau bagaimana, tapi yang kita tahu ada Tuhan yang pimpin kita. Ada Tuhan yang pimpin Yosua untuk menyeberangi ini, menyeberangi semua masalah ini. Ya. Nah, kata kuat, ya saudara-saudara, kata kuat dari bahasa Ibraninya itu dibilangnya chazak, artinya strengthen. Kalau dari bahasa Yunaninya atau dari Greeknya, bahasa aslinya berkata kratayao, ya. Jadi artinya to empower atau to increase. Nah, yang menarik begini Bapak Ibu, Tuhan itu selalu mencari orang yang dapat diberikan kekuatan. Sama waktu Tuhan mencari Yosua. Tuhan selalu mau untuk menyalurkan kekuatannya kepada orang yang mau menerimanya. Yesaya 40 ayat 31 bilang seperti ini. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles, and they will run and not grow weary, and they will walk not be faint. Dibilangnya. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak akan menjadi lesu. Mereka berjalan tidak akan menjadi lelah. Orang suka dengan perkataan ini. Kita akan terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari. Kita akan tidak menjadi lesu. Kita akan berjalan tidak menjadi lelah. Mereka suka kata itu. Tapi mereka lupa dengan kata yang sebelumnya. Yang bilang seperti ini. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Karena begini, kata menanti-nantikan Tuhan itu sangat penting. Di saat-saat yang susah, yang sangat menyedihkan saat ini, Tuhan sedang mencari orang-orang yang masih menanti-nantikan Dia. Bukan orang yang sedang dirundung ketakutan, bukan orang yang dirundung oleh kekhawatiran. Ya. Karena apa? Orang-orang percaya akan selalu punya kekuatan baru kalau mereka mau menanti-nantikan Tuhan. Gitu. Nah, orang secara natural ya, manusia itu harus bertumbuh secara fisik dan secara rohani. Ini aturannya. Alkitab menyatakan bahwa orang itu harus bertumbuh secara fisik dan secara rohani. Dua hal ini harus tumbuh bersama. Tetapi masalahnya saat ini, orang bertumbuh fisik, yes, jelas. Coba kita lihat badan kita sendiri, 20 tahun lalu kita seberapa besar, sekarang ini kita seberapa besar. Bertumbuh kita nggak usah khawatir, kita pasti bertumbuh. Kita bertambah besar ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, dan lain sebagainya. Tapi yang kedua, kita bertumbuh nggak secara rohani. Karena hal ini penting untuk mengerti arti kuat. Ya, dikatakan bahwa gini, Yohanes Pembaptis ya di Lukas 1 ayat 80 dibilang seperti ini. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dibilang.
Yohanes Pembaptis dia bertambah besar secara fisik, tapi juga dia makin kuat secara rohani. Nah, di akhir zaman ini ada banyak tantangan, Bapak Ibu, percayalah. Di Alkitab sudah dinubuatkan. Jangan kita seperti orang yang bodoh, yang kita nggak tahu masa depan kita seperti orang-orang dunia yang pikir, oh ke depan ini bagaimana? Coba cari dulu peramal, coba cari dulu orang yang bisa bicara masa depan, yang tahu tentang masa depan. Kita cari, kita tanya bagaimana masa depan ini, bagaimana COVID ini, bagaimana 10 tahun, 2 tahun ke depan. Dibilang di Alkitab kita jangan bodoh. Karena apa? Ada firman Tuhan yang sudah menyatakan semua. Bahwa di akhir zaman keadaan nggak bertambah baik. Dibilang ada deru perang dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik begini, buat orang percaya ada satu pengharapan. Ya, nah kalau saudara dengar kesaksian orang yang sembuh dari COVID, ya ada beberapa kesaksian, saudara bisa baca, saudara bisa lihat juga di YouTube. Sebagian, jadi begini, yang menarik begini Bapak Ibu, kalau saudara dengar kesaksian mereka, dibilang begini, bahwa mereka menyatakan secara langsung, tantangan terbesar mereka waktu mengalami sakit COVID itu adalah begini, ketakutan dan patah hati. Semangat hidup mereka hilang. Mereka takut dan semangat hidup mereka hilang. Kenapa? Karena waktu mereka mengalami sesak nafas itu, ini yang ada di pikiran mereka. Rata-rata semua sama mengatakannya hal ini, bahwa mereka apa? Mereka takut mati. Karena waktu mereka lihat berita-berita orang yang kena COVID itu lebih gampang, lebih cepat matinya, itu ada di pikiran mereka. Akhirnya apa? Imunitas mereka turun. Karena apa? Kekhawatiran itu, ketakutan itu. Imunitas turun, akhirnya semuanya keadaan tubuh bertambah drastis. Orang berpikir, aduh bagaimana. Karena apa? Karena ketakutan dan kekhawatiran ini yang menguasai kehidupan mereka. Nah, inilah perintah Tuhan buat kita sore hari ini. Yang pertama, menjadi kuat itu adalah perintah Tuhan. Catat baik-baik, menjadi kuat itu adalah perintah Tuhan. Jadi saudara jangan berpikir menjadi kuat itu nasihat buat kita. Menjadi kuat itu himbauan buat kita. Menjadi kuat itu perintah Tuhan. Bayangkan, saya juga waktu baca ini, ya ampun, saya pikir selama ini menjadi kuat itu kayak nasihat buat orang percaya. Seperti kayak himbauan dari Tuhan, kamu jadi kuat ya. Tuhan menasihati kamu biar jadi kuat ya. Enggak, itu perintah. Sama kayak Tuhan memerintahkan kita harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Sama dengan perintah jangan takut. Sama dengan perintah jangan khawatir. Itu semua perintah. Itu bukan himbauan Bapak Ibu. Jadi kalau diperintahkan Tuhan, saudara harus benar-benar lakukan. Bayangkan kalau kita mau melakukan perintah dari bos kita. Kita mau melakukan perintah dari atasan kita yang ada di kantor kita. Atau kalau yang ada di army yang atau bekerja di kesatuan atau kepolisian, perintah atasan itu harus dilakukan. Berapa beratnya kita harus lakukan. Dan yang kita baca, ini perintah Tuhan loh, bayangkan. Menjadi kuat itu perintah Tuhan. Itu harus kita lakukan. Enggak ada alasan kita enggak melakukan. Bayangkan, Ulangan 31 bilang, waktu Musa bicara kepada Yosua, dibilang seperti ini. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu. Haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Ayat 6 dibilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini perintah Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Menjadi kuat itu perintah Tuhan. Ya, 1 Korintus 16 ayat 13 bilang seperti ini. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, dan bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Yang aneh begini. Waktu kita diperintahkan, seharusnya kita melakukan. Tapi kadang-kadang kita juga lupa. Seperti ini, contohnya begini. Kita diperintahkan untuk mengasihi. Ya kan? Kita mengasihi itu perintah kan? Itu bukan himbauan. Kita bisa mengasihi Tuhan yang nggak kita lihat. Tapi kalau aneh, kita nggak bisa mengasihi orang yang kita lihat. Kita bilang kita cinta Tuhan, tapi kita masih bisa membenci sesama kita. Kita masih bisa menyimpan dendam buat orang yang ada di gereja.
Kita masih bisa menyimpan dendam buat orang yang ada di tempat pekerjaan kita. Padahal perintah Tuhan mengasihi. Sama seperti jangan takut. Jangan takut juga perintah. Sama seperti haruslah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam segala sesuatu. Itu juga perintah. Nah, kenapa Tuhan memerintahkan kita untuk selalu kuat? Alasan pertama, kenapa kita harus kuat? Karena kita ini semua, umat Tuhan adalah orang yang akan melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saya ulangi, kita semua umat Tuhan adalah orang yang akan melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Jadi kalau sampai saat ini saudara nggak tahu kehendak Tuhan, kita adalah orang yang paling malang. Karena apa? Kita dijadikan untuk melakukan kehendak Tuhan. Pertanyaan saya buat saudara, seberapa banyak kehendak Tuhan yang saudara tahu dalam hidup saudara saat ini? Ada berapa kehendak Tuhan yang saudara tahu? Kalau sampai sini, kehendak Tuhan Pak, apa ya kehendak Tuhan? Oh emang ada ya Pak kehendak Tuhan? Kita dalam posisi yang paling bahaya. Berarti saudara sampai saat ini, saudara hidup untuk diri saudara sendiri. Saya ulangi pertanyaannya. Ada berapa kehendak Tuhan yang saudara tahu sekarang yang saudara bisa sebutkan kalau saya tanya langsung? Berapa kehendak Tuhan yang saudara tahu? Ada yang tahu? Kalau saudara berpikir, kehendak Tuhan apa ya Pak? Tolong saya buka dulu deh Alkitab nih, saya cari dulu deh. Kita dalam posisi yang bahaya. Selama hidup ini berarti kita nggak cari kehendak Tuhan. Kita hanya cari kehendak kita sendiri. Mungkin ini agak keras khotbahnya, tapi ini biar menegur kita. Kadang-kadang kita suka firman Tuhan, kita suka khotbah, tapi kita nggak benar-benar cari kehendak Tuhan. Ingat, kita semua pelaksana kehendak Tuhan. Kalau sampai saat ini saudara nggak hafal di luar kepala kehendak Tuhan, kita dalam posisi yang paling bahaya. Ya, makanya Tuhan mau kuatkan kita karena apa? Kita semua pelaksana kehendak Tuhan. Bahkan setiap orang yang mau melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan berikan kita kekuatan. Yang kedua, kenapa Tuhan mau kita diberikan kekuatan? Yang kedua, karena dalam perjalanan hidup ini akan penuh tantangan dan beban, Bapak Ibu, percayalah. Saya nggak mau khotbah yang indah-indah yang bilang, wow, minggu depan akan lebih cerah, tahun depan akan lebih bahagia. Di Alkitab sudah dibuatkan bahwa di akhir zaman ada hal-hal yang nggak baik terjadi. Ada yang namanya unknown future. Nah, bagaimana orang percaya menghadapi semua ini? Hanya dengan kuat di dalam Tuhan. Ya, hanya kita harus kuat di dalam Tuhan. Masalahnya begini, banyak orang percaya mereka bertambah besar. Mereka melihat bahwa apa yang mereka bangun saat ini adalah untuk kebutuhan pribadi mereka. Mereka bangun kekayaan mereka bangun rumah mereka kumpulkan harta untuk anak, istri, dan keturunan. Tapi mereka lupa, ada satu hal yang harus dibangun secara kuat, yaitu yang kita bilang kekuatan batin, inner being kita. Agar apa? Semua harta yang kita kumpulkan, semua kekayaan yang kita kumpulkan, yang kita pikir, oh ini bagus nanti buat keturunan, buat anak cucu mereka bisa nikmati. Bukan. Ada satu warisan yang saudara harus berikan buat anak cucu, yang namanya kekuatan inner being, kekuatan rohani. Ya, itu yang mereka perlukan. Karena apa? 10 tahun ke depan ada banyak tantangan yang mungkin sekarang kita nggak tahu. Coba bayangkan, COVID 2019 sudah ada belum? 2017 sudah ada belum? Kita pernah pikir nggak akan terjadi hal-hal seperti ini? Kita pernah pikir nggak kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi karena COVID? Enggak kan? Ya, kita nggak tahu lagi 10 tahun ke depan seperti apa. Apa yang dibutuhkan? Harta kekayaan kan kita kumpulkan. Mau sekaya apapun kita, mau terbang kemana pun kita nggak bisa. Saudara bisa beli pesawat, mau terbang kemana? Nggak bisa. Tapi apa yang diperlukan saat-saat ini? Kekuatan batin, kekuatan rohani. Karena apa? Karena itu yang kita butuhkan. Ya, di akhir zaman ini manusia lebih terbiasa sensitif rohnya dengan kekhawatiran. Kalau ada ketakutan, kalau ada kekhawatiran, manusia sangat sensitif. Tapi lupa, mereka punya kekuatan firman Tuhan. Harusnya umat Tuhan lebih sensitif sama firman Tuhan daripada sensitif sama berita COVID. Saya ulangi, manusia orang percaya, semua kita harus sensitif lebih kepada firman Tuhan daripada sensitif kepada berita COVID. Percayalah, kalau saya tanya, saudara mungkin lebih update dengan berita COVID, dengan berita vaksin, tapi waktu kita tanya firman Tuhan, waktu kita tanya kehendak Allah, bingung kita.
Mungkin kita tahu Mazmur 91, karena waktu COVID Mazmur 91 meledak, semua orang apal Mazmur 91. Tapi lupa baca firman yang lain. Lupa kehendak Tuhan. Akhirnya apa? Waktu ada masalah datang, boom! Kita kaget semua. Imunitas kita hilang dan lain sebagainya. Kita takut, kita khawatir. Hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan adalah bagian dari tipu muslihat iblis. Ya, kalau kita masih dalam ketakutan dan kekhawatiran, ingat, itu bagian dari tipu muslihat iblis. Karena tadi ayat yang kita baca, ini ayat dari Efesus 6. Sudah diberitakan di sana Efesus 6, 10-13. Dibilangnya apa? Di ayat ke-12 dibilang. Ya. Ayat 11. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah, di ayat 10 saya baca ya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjatalah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Baru di bawahnya saudara baca. Karena perjuangan kita bukan perjuangan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Saudara pikir kekhawatiran dan ketakutan itu dari mana datangnya? Itu tipu muslihat iblis. Itu untuk menghancurkan iman manusia. Waktu Yosua menerima jaminan kekuatan ini dari Tuhan, ingatlah Bapak Ibu. Kalau saudara bayangkan, Bapak Ibu semua bayangkan, Bapak Ibu jadi Yosua saat itu. Harus menyeberangkan satu bangsa besar, masuk ke tanah Kanaan. Nggak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi Tuhan bicara sama Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memasuki negeri yang kujanjikan kepadamu. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Bertindaklah hati-hati, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Joshua punya satu pegangan firman Tuhan. Dan Tuhan secara jelas bilang di Alkitab bahwa Tuhan memberikan jaminan kekuatan buat orang-orang yang berjalan bersama Tuhan. Ini yang tertulis di Mazmur 84, ayat 5-8. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasad mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. So, yang pertama saudara harus mengerti, menjadi kuat adalah perintah Tuhan. Jadi kita harus lakukan. Kita harus lakukan untuk menjadi kuat. Yang kedua, ini pertanyaan kita sekarang. Pak, kalau mau menjadi kuat, memang Tuhan sudah berikan modalnya. Iya kan? Karena kok gini, Tuhan itu Allah yang fair, saudara-saudara. Waktu dia perintahkan sesuatu, berarti dia sudah berikan modalnya. Ya, sama kayak bos suruh melakukan tugas. Seharusnya bos yang benar, waktu dia menyuruh kita melakukan satu tugas, dia harus berikan dulu semua bahan-bahannya. Dia berikan fasilitasnya dari kantor agar kita bisa bekerja kan. Dia kasih komputer, dia kasih mobil, dia kasih seragam dan lain sebagainya agar kita bisa bekerja. Sama kayak kita kalau kita mungkin di tentara ya. Tentara kalau disuruh perang kan kita dikasih semua alat-alatnya. Dikasih tanknya, dikasih pesawatnya, dikasih senapannya dan lain sebagainya. Nah, Tuhan juga tahu. Waktu dia menyuruh kita kuat, dia sudah berikan modalnya. Nah, disinilah kata kedua yang penting. Tadi saya bilang yang pertama kata kuat, yang kedua segala sesuatu. Mari kita katakan sama-sama segala sesuatu. Karena ini kata penting buat kita, ya. Waktu Tuhan, ingat, waktu Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi, saudara tahu kan, berarti dalam kita udah ada kasih sebenarnya. Jadi seharusnya untuk mengasihi itu perkara yang gampang. Tapi mengapa kita lebih gampang membenci dari mengasihi? Kan dulu kan saya udah bertanya, karena di khotbah yang mungkin berapa minggu lalu, saya tanya, lebih gampang mana, mengasihi atau membenci? Orang-orang jawab membenci, Pak. Mengasihi susah. Lebih gampang mana, hidup kudus atau hidup dalam dosa? Hidup dalam dosa, Pak, hidup kudus nggak enak. Lebih gampang mana, hidup taat atau hidup nggak taat? Hidup nggak taat, Pak, hidup taat sengsara. Tapi ingat, waktu Tuhan perintahkan kita untuk taat, untuk setia, untuk kasih, semua sudah ada dalam kehidupan kita.
Kalau Tuhan memerintahkan kita untuk kuat, berarti sumbernya sudah ada. Ya. Nah, sama kayak tadi saya bicarakan di episode 16, kita sudah diberikan perlengkapan senjata arah. Nah, ini ada beberapa ayat saya mau kasih saudara-saudara, biar saudara mengerti. Ternyata dalam saudara itu ada sesuatu yang luar biasa. Agar saudara bisa hidup kuat. Agar saudara bisa menguatkan orang-orang lain yang sekarang dalam kesakitan, dalam kehilangan bisnis, dan lain sebagainya. Ini beberapa ayat yang penting buat saudara. Pertama, 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 8. Saya bacakan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Berarti apa yang sudah Allah berikan kepada kita? Kecukupan dalam segala sesuatu. Senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Apa yang saudara butuhkan? Apa yang saudara butuhkan ada dalam kata ini, segala sesuatu. Jadi nggak mungkin Tuhan nggak berikan kita yang, kalau kita butuh apa saat ini? Tuhan sudah berikan. Bahkan dia bilang, malah kita berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Apa kebajikan? Arti kebajikan adalah kebaikan. Berarti kita harus berbuat baik lebih banyak sama orang-orang saat ini. Malah kalau kita ada kesempatan, yuk kita kumpulkan uang, kita kirim ke Indonesia buat orang-orang yang sedang berjuang dengan COVID saat ini. Mereka kekurangan uang saat ini untuk mau masuk rumah sakit, udah nggak ada tempatnya. Mungkin kita yang di Melbourne ini, kalau kita bisa kumpul sama-sama, kita kumpulkan berapa dana, kita kirim ke mereka. Banyak orang yang menangis sekarang, banyak orang hamba Tuhan yang sakit mereka udah nggak punya jemaat lagi, udah nggak ada penghasilan sama sekali. Di Indonesia sangat susah. Mungkin Tata bisa ceritain di Bali kayak gimana susahnya. Kita yang di sini yang udah hidup dalam berkat yang luar biasa, yuk kita kumpulin mungkin dana berapa aja kita kumpulin. Kita berkelebihan dalam kebajikan. 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya, Ia telah mengandungkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, dibilang. 2 Petrus 1 ayat 3. Jadi apa? Untuk hidup saleh, untuk hidup benar, Tuhan juga udah berikan segala sesuatu. Apa yang kita butuhkan? Tuhan sudah berikan. Ulangan 8 ayat 18, ayat terakhir. Ini yang sering saya berikan. Kadang-kadang kita berpikir begini, kita ini banyak uang, kita ini mengalami banyak berkat, kita ini diberkati secara pekerjaan dan luar biasa. Kita punya gelar yang banyak mungkin, S1, S2, S3, doktor, profesor, dan lain sebagainya. Kita pikir kita bisa semua karena kekuatan kita, karena kepintaran kita, karena mungkin orang tua kita kaya. Tapi ulangan 8 ayat 18, ini kebenaran firman Tuhan. Bukan karena kita. Karena apa? Baca ayatnya. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, Dia yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh semua itu. Bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi karena apa? Karena Tuhan yang memberikan itu semua. Ada 2 hal penting yang perlu saudara harus ketahui ya. Kalau kita mau kuat di dalam Tuhan. Dan ini semua diberikan kepada kita. 2 hal penting ini, yang pertama, firman Tuhan. Yang kedua, kuasa Roh Kudus. Ingat, yang pertama firman Tuhan. Firman Tuhan ada di mana? Ada di handphone saudara. Ada di mana? Ada di meja saudara di Alkitab. Ada di mana? Ada di hati saudara. Ada di mana? Ada di mulut saudara. Itu kekuatan saudara. Ya, jangan apal berita COVID tapi lupa firman Tuhan. Katakan itu setiap hari. Yang kedua apa? Kuasa Roh Kudus. Ya, jadi sudah berkali-kali setiap minggu kita diberitakan tentang bagaimana kita harus kuat dalam Roh Kudus. Karena begini, semua tantangan dan masalah ke depan, ini berita menyenangkan buat kita semua ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Semua tantangan dan masalah yang ada di depan sudah ada jawabannya. Dan tidak akan melebihi kekuatan manusia. Karena apa? Kita sudah diberikan kekuatan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, itu akan memberikan kepadamu
jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kalau saudara berpikir saat ini bagaimana? Ada jawabannya nggak COVID? Ada jawabannya nggak pandemi? Ada jawabannya nggak kita kehilangan pekerjaan? Ada jawabannya nggak kita kehilangan bisnis? Ada jawabannya. Ada jawabannya. Karena apa? Tuhan pasti berikan kita jalan keluar. Itu pengharapan kita. Itu kekuatan kita. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Apalagi yang saudara butuhkan? Tuhan sudah berikan semuanya. Kekuatan Tuhan sudah berikan. Jalan keluar Tuhan sudah berikan. Janganlah kita putus asa saat ini. Jangan takut. Jangan khawatir. Yuk kita punya kekuatan baru. Seperti tadi, Raja Wali itu. Yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Dia berjalan tidak menjadi lelah. Dia berjalan tidak menjadi lesu. Ya, yuk. Kalau kita ketemu sama orang-orang yang kehilangan semangat hidup. Kitalah satu-satunya yang harus mendorong mereka. Berpandangan positif ke depan. Cintai firman Tuhan. Kuat dalam kuasa Roh Kudus. Yang terakhir. Kenapa Tuhan harus memberikan kita kekuatan? Yang terakhir. Karena apa? Karena Tuhan mau kita selalu bersekutu bersama Dia. Agar kita tinggal bersekutu bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan mau menyertai kita kenapa? Karena Dia mau kita selalu bersama-sama dengan Dia. Tujuan hidup kita cuma satu Bapak Ibu. Untuk menjadi serupa seperti Kristus. Roma 8 ayat 29. Itu harus menjadi tujuan kita. Nggak ada tujuan lain manusia hidup. Tujuan manusia hidup, tujuan orang percaya hidup. Roma 8 ayat 29. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Hidup yang kekal itu cuma satu kan. Hidup yang kekal itu mengenal Tuhan. Dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Yohanes 17 ayat 3. Ini hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sore hari ini, saya berharap Bapak Ibu menjadi kuat dalam segala sesuatu. Kalau saudara sekarang merasa lemah secara fisik, that's okay. Asal saudara tidak lemah secara rohani, saudara. Lemah secara fisik ada obatnya. Tapi kalau lemah secara rohani, apa obat buat saudara? Saudara mau cari di mana kalau lemah rohani? Waktu saudara lemah rohani, mental kita bisa hancur. Waktu mental kita hancur, fisik kita bisa hancur. Waktu fisik kita hancur, imunitas kita turun. Akhirnya apa? Kematian yang terjadi. Kematian secara rohani, kematian secara fisik. Tapi saat ini saya memberikan satu pengharapan buat saudara. Kuatlah di dalam Tuhan. Kuatlah dalam segala sesuatu. Berita ini bukan buat kita saja, tapi buat semua orang yang kita temui di sana. Ada banyak orang mengalami tantangan, apalagi di Indonesia saat ini. Mereka butuh kita. Mari kita sama-sama kita bagikan berkat buat mereka. Yang berkelebihan, mari kita sampaikan sesuatu buat mereka. Yang kuat secara rohani, mari kita doakan mereka. Karena apa? Ini saatnya kita melakukan kehendak Tuhan. Karena itulah kita ada di bumi ini. Tuhan memberkati. Amin.